Jemaat yang terkasih, marilah kita kuduskan kebaktian ini dengan pengakuan pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang tetap setia dan tidak pernah meninggalkan buah pekerjaan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Jemaat dipersilahkan untuk duduk. Mari kita mengungkapkan syukur kepada Tuhan di dalam ibadah ini dengan kita memuliakan nama-Nya. Kita menyanyikan nyanyian syukur, Kidung Jemaat nomor 21, kita nyanyikan bait 1 dan bait 2, Hari Minggu, Hari yang Mulia. Hari Minggu, hari yang mulia, itu hari Tuhanku. Ia bawa rasa bahagia masuk dalam hatiku. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Hari Tuhan, hari suci dan teduh. Hari Minggu, hari istirahat bagi badan yang letih. Firman Tuhan turun bawa hikmat untuk hati yang sedih. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah saat ini kita mengakui dosa. Tuhan berfirman yang ditulis di dalam Injil Matius 22 ayat 37 sampai 40 demikian. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan dengan mengaku dan menyesali dosa pelanggaran kita, serta kita memohon agar kita dapat melakukan semua kehendak-Nya. Mari saat ini kita mengungkapkan penyesalan kita. Kita menyanyikan Kidung Jemaat nomor 37B. Kita nyanyikan bait 1 dan 2, Batu Karang yang Teguh.
Walau aku berjerih dan menangis tak henti, apapun usahaku tak menghapus dosaku, hanya oleh kurban-Mu Kau selamatkan diriku. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Sebagai hamba Tuhan, saya memberitakan bahwa setiap orang yang mau merendahkan diri di hadapan Allah dengan mengaku dan menyesali dosanya serta berusaha sungguh-sungguh untuk dapat melakukan semua kehendak-Nya, maka Tuhan yang Maha Kasih berkenan menganugerahkan pengampunan. Sebagaimana firman Tuhan dalam Yohanes 1 ayat yang ke-12. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Demikian berita anugerah dari Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, mari kita terima anugerah dari Tuhan dengan penuh ucapan syukur yang saat ini kita ungkapkan dengan kita memuliakan namanya. Kita nyanyikan Kidung Jemaat nomor 417. Kita nyanyikan bait 3 dan bait 7. Serahkan pada Tuhan. Ya Bapa yang rahmani, ya sungguh mengenal yang baik bagi kami di dalam tiap hal. Setia Kau lakukan maksud-Mu yang tetap, terwujudlah semua sempurna dan lengkap. Tetap senantiasa percayalah teguh, tak mungkin Kau binasa di pergumulanmu. Tuhanmu mengalihkan yang paling susah pun menjadi kebajikan di jalan hidupmu. Jemaat dipersilahkan untuk duduk. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah sebelum kita mendengarkan sabda Tuhan dalam ibadah saat ini kita berdoa. Tuhan yang ada di sorga, pada saat ini kami datang bersyukur dengan kami beribadah. Kami mengakui dan merasakan akan kasih-Mu yang membuat hidup kami terpelihara. Dan pada saat ini, Engkau mengingatkan dan Engkau memperkenankan kami beribadah syukur
menjadi wujud nyata akan pemeliharaan-Mu atas kami. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan ibadah syukur pagi hari ini kepadamu. Sertai kami, lindungi dan berkati. Kami juga mohon Engkau hadir di tengah kami, memberitakan akan kebenaran firman-Mu dan terangi hati pikiran kami, sehingga kami mengerti apa yang harus kami lakukan dalam kehidupan kami setiap hari, yang itu adalah kehendak-Mu melalui firman yang kami dengar pada saat ini. Urapi hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman-Mu. Semua kami mohon di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada ibadah saat ini kita akan sejenak mendengar dan menghayati firman Tuhan. Di mana firman Tuhan dalam ibadah saat ini diambil dari Injil Matius pasal 14 ayat 22 sampai ayat 33. Di mana bacaan dari perikop itu adalah Yesus berjalan di atas air. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika rasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, "Sesungguhnya engkau anak Allah." Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengar firman Tuhan, memelihara dan melakukan kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan setiap hari. Haleluya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita akan merenungkan dan menghayati kebenaran firman Tuhan dari kitab Injil Matius pasal 14 ayat 22 sampai 33 ini dengan tema mengapa takut. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, persoalan dan pergumulan di tengah kehidupan dunia ini sering menjadikan manusia yang mengalami menjadi takut. Persoalan dan pergumulan itu ibarat seperti angin yang menerpa manusia bisa dari segala arah. Masalah itu bisa dari berbagai sisi kehidupan. Dan bagi manusia yang mengalaminya, ada yang menjadi takut
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Masalah itu bisa berupa masalah pribadi. Masalah itu bisa menjadi sebuah persoalan kelompok, keluarga. Tapi sering manusia menjadi takut ketika ia mempunyai persoalan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, di dalam kitab Injil Matius pasal 14 ayat 22 sampai 33 menceritakan di sini juga ada sebuah persoalan yang sedang dihadapi oleh para murid baik secara pribadi maupun kelompok. Di dalam bacaan ini masalah pribadi dihadapi oleh Petrus. Ketika dia minta kepada Tuhan untuk bisa berjalan sama seperti Tuhan di atas air, ia bisa berjalan, tetapi ketika dia tidak fokus kepada Tuhan, maka dia akan tenggelam. Nah, ini persoalan pribadi yang dialami oleh Petrus yang diceritakan di dalam perikop ini. Yang kedua persoalan ketika para murid itu ada di atas kapal. Kapalnya sedang diterpa angin sakal yang membuat perahu itu terombang-ambing dan terancam untuk tenggelam. Semua orang yang ada di kapal, yaitu para murid, menjadi takut dan khawatir. Kapal yang dihantam angin sakal menjadi persoalan bagi semua murid yang ada di atas kapal. Ini menjadi bukti persoalan yang dialami secara kelompok. Dari persoalan yang dialami oleh para murid yang diceritakan di dalam perikop ini mengingatkan kepada kita bahwa pergumulan persoalan yang muncul di tengah kehidupan bisa menjadi persoalan pribadi, tapi juga bisa menjadi persoalan kelompok. Lepas itu persoalan pribadi ataupun persoalan kelompok, ketika ada persoalan ternyata banyak manusia yang menjadi takut. Lalu di dalam kita menghayati firman Tuhan pada ibadah saat ini, kita diajak untuk kita tidak menjadi takut. Sehingga kita menghayati dalam tema, mengapa takut? Apa kira-kira yang bisa membuat ketika ada persoalan secara pribadi, persoalan secara kelompok yang kita hadapi, kita tidak menjadi takut? Mari kita bersama-sama mencermati peristiwa yang terjadi, yang diceritakan di dalam bacaan firman Tuhan di Injil Matius pasal 14 ayat 22 sampai 33. Di sini diceritakan ketika para murid ada di atas perahu, perahu terombang-ambing dengan adanya angin sakal yang membuat perahu itu akan tenggelam, yang akan membuat para murid yang ada di atasnya ikut tenggelam sehingga mengancam jiwanya. Tanpa ada permintaan dari para murid, Yesus hadir. Ketika murid-murid melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru,
itu hantu, lalu berteriak-teriaklah karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, tenanglah, aku ini, jangan takut. Yesus hadir ketika para murid sedang bergumul dengan persoalannya di atas kapal yang kena angin sakal yang membuat kapal itu mau tenggelam. Tapi kehadiran Yesus yang tiba-tiba justru oleh para murid dikatakan seperti hantu. Yesus meyakinkan. Dengan Yesus mengatakan kepada para murid pada saat itu, tenanglah, aku ini, jangan takut. Keberadaan Yesus yang ada di tengah para murid yang sedang menghadapi pergumulan tanpa diminta menjadi bukti bahwa Tuhan itu tahu, Tuhan itu mengerti, Tuhan itu melihat. Dari setiap peristiwa yang terjadi dalam kehidupan para murid. Maka ketika Tuhan tahu, maka Tuhan hadir. Kehadiran Tuhan di sini bukan untuk melihat, tetapi kehadiran Tuhan untuk menolong. Nah, kalau Tuhan tahu segala apa yang terjadi di dalam kehidupan kita, tanpa kita minta Tuhan hadir, dan kehadirannya tidak hanya Dia ingin melihat, tapi menolong. Apa yang perlu kita takutkan? Ketika kita sedang hidup di tengah dunia ini, kita sedang punya persoalan, pergumulan. Ternyata Tuhan tahu dan Tuhan siap hadir dan kehadirannya memberi pertolongan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Di dalam ayat yang ke-30. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulailah tenggelam lalu berteriak, Tuhan, tolonglah aku. Petrus sedang mengalami kesulitan di dalam kehidupannya pada saat itu, karena dia mau tenggelam. Ketika Petrus mau tenggelam, itu sebenarnya karena kesalahan Petrus. Ketika di awal dia mohon untuk datang kepada Tuhan sama seperti Tuhan, yaitu berjalan di atas air, Tuhan mengatakan, datanglah. Dan ketika itu Petrus bisa datang kepada Tuhan. Tapi ketika Petrus sudah tidak fokus kepada Tuhan, lalu pikirannya ini fokus kepada hal yang lain, dia merasakan angin, menjadi bimbang, lalu menjadilah ia tenggelam. Nah, ini mengingatkan kepada kita. Persoalan yang kita hadapi itu bisa karena kesalahan kita. Karena di dalam menjalani hidup ini kita tidak fokus kepada kehendak Tuhan, tapi lebih kita fokus kepada pikiran kita, akal budi kita, kekuatan kita. Nah, ketika segala sesuatu kita selesaikan dengan kekuatan kita, pikiran kita, ini bisa membuat kita takut dan khawatir. Nah, persoalan yang dihadapi oleh Petrus mengingatkan kepada kita bahwa persoalan yang kita hadapi saat ini bisa karena kesalahan kita, karena kita tidak lagi fokus kepada Tuhan. Tapi kita lebih fokus kepada pikiran kita, kepandaian kita, pengalaman kita, kekuatan kita, dan segala sesuatu kita mengandalkan
diri kita. Inilah yang akan membuat kita takut dan kita khawatir. Nah, masih di dalam ayat 30, apa yang dikatakan oleh Petrus kepada Tuhan, dengan Petrus mengatakan, Tuhan tolonglah aku. Ini adalah wujud daripada pengakuan Petrus bahwa Allah lah yang punya kuasa, Allah lah yang mampu menolongnya, dan Allah yang penuh dengan kasih. Sehingga Petrus percaya kepada Tuhan, kepada kuasa Tuhan yang akan menolongnya. Pengakuan Petrus menerangi kepada kita bahwa Allah yang kita imani itu adalah Allah yang punya kuasa. Ia yang mampu menolong kita melepaskan dari segala persoalan kita. Yang akan menolong kita, menjadikan kita kuat ketika kita sedang menghadapi pergumulan-pergumulan. Dan Allah yang kita imani itu adalah Allah yang penuh kasih. Nah, kalau kita punya Allah yang seperti itu, mengapa kita takut? Mengapa kita khawatir? Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, saat ini mari kita menjalani kehidupan kita sebagai orang percaya dengan kita tetap mengandalkan Tuhan. Kita sebagai orang yang percaya saat ini tentu akan menghadapi persoalan. Entah itu persoalan secara kelompok, persoalan keluarga. Ya. Kita juga akan punya persoalan secara pribadi. Dan kita juga diingatkan bahwa persoalan itu yang bisa membuat kita takut, membuat kita khawatir, membuat kita cemas. Firman Tuhan saat ini mengingatkan kepada kita, Allah yang kita imani, yang telah mengasihi kita dengan menebus kita dari dosa. Di dalam diri Tuhan Yesus, itu adalah Allah yang senantiasa ada di dekat kita. Bahkan kehadirannya tidak hanya ingin tahu dan melihat, tapi ingin menolong kita. Kita juga diterangi dari apa yang disampaikan oleh Petrus kepada Yesus dengan mengatakan, Tuhan tolonglah aku. Lalu Yesus menolong Petrus. Yesus mengenyahkan badai sakal sehingga para murid bisa berlayar, naik di atas perahu dengan tentram dan damai. Petrus tidak tenggelam. Ini menjadi bukti bahwa kehadiran Allah yang senantiasa itu siap untuk menolong kita. Inilah yang kiranya membuat kita saat ini sebagai orang percaya, ketika kita punya pergumulan, entah itu pribadi, entah itu keluarga ataupun kelompok, kita tetap percaya kepada Tuhan yang punya kuasa,
Ia yang akan siap menolong kita, yang menyelamatkan kita. Tuhan memberkati. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, mari kita mengambil waktu hening untuk bersaat teduh. Jemaat diminta untuk bangkit berdiri. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat silakan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, mari kita menaikkan doa syafaat. Tuhan yang ada di sorga, kembali kami datang kepadamu, karena Engkau adalah Allah yang punya kuasa, yang menjadi sumber berkat di dalam kami menjalani kehidupan saat ini dan sumber keselamatan kami yang abadi. Terima kasih jikalau saat ini Engkau perkenankan kami untuk memuliakan nama-Mu dan mendengarkan sabda-Mu. Selanjutnya mampukan kami untuk kami dapat melakukan dari setiap kehendak-Mu melalui firman yang kami dengar di dalam kehidupan kami setiap hari.
Tuhan, di tengah kami saat ini menerima berkat-Mu. Kami ingat dan tahu akan keberadaan saudara-saudara kami yang saat ini tidak bisa beribadah kepada Tuhan karena sedang menderita sakit. Baik mereka yang di rumah maupun yang dirawat di rumah sakit. Kami menyerahkan keberadaan saudara kami ini kepadamu Tuhan. Kami mohon Engkau menyertai dalam proses pengobatan usaha-usaha yang dilakukannya. Tuhan pakai akan dokter yang mengobati, obat yang diminum, peralatan yang digunakan sebagai sarana Tuhan memberi kesembuhan sehingga saudara kami yang saat ini sakit menjadi sembuh. Tuhan, pada saat ini kami berdoa untuk kehidupan kami di tengah-tengah pandemi COVID-19. Mereka yang bekerja, mereka yang masih berstudi, mereka yang berwira swasta. Tuhan, kami menyerahkan di dalam saudara-saudara kami ini menjalani tugas tanggung jawabnya, menyelesaikannya untuk dapat menyelesaikan semua tugas tanggung jawabnya dengan lancar. Tuhan, kami juga mohon Engkau memelihara kehidupannya dengan berkat Tuhan, sehingga apa yang menjadi kebutuhan untuk kehidupannya setiap hari, saudara-saudara kami tidak mengalami kekurangan. Bahkan di dalam kehidupannya bisa menjadi berkat bagi sesamanya. Tuhan, pada saat ini kami berdoa ketika kami masih ada di tengah pandemi COVID-19. Kiranya Engkau jauhkan kami dari virus corona ini. Kiranya Tuhan juga berkenan untuk memberikan obat, vaksin melalui para tenaga ahli yang saat ini terus mengupayakan sehingga ada vaksin, obat untuk menyembuhkan ketika terkena virus corona. Tuhan, kami juga berdoa untuk para tenaga medis yang ada di berbagai rumah sakit yang saat ini di tengah pandemi COVID-19, mereka terus berjuang untuk menolong melalui proses pengobatan yang dilakukannya. Berikanlah kekuatan, kesabaran. Juga Tuhan jaga akan jasmaninya, sehingga saudara-saudara kami, tenaga medis, yaitu para dokter, perawat, senantiasa sehat, sehingga ia bisa melakukan tugas tanggung jawabnya, menolong akan orang-orang yang sedang terkena corona. Tuhan, pada saat ini kami berdoa untuk gereja-Mu. Tuhan kiranya berkati umat-Mu di tengah pandemi COVID-19 terus dapat mewujudkan iman dengan beribadah kepada-Mu, baik di rumah ataupun di gedung gereja. Dan Tuhan tetap mampukan untuk dapat merasakan berkat Tuhan
di setiap ibadahnya. Tuhan, kami juga menyerahkan akan kehidupan jemaat-Mu dimanapun Tuhan tempatkan. Ketika harus mencukupi semua kebutuhan kehidupan sebagai gereja yang terus harus mewujudkan tugas panggilan yang Kau berikan. Berkatilah sehingga gereja-gereja-Mu dimanapun tidak mengalami kekurangan, sekalipun di tengah pandemi COVID-19 ini. Kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami, di mana akan segera dilaksanakan pilkada serentak. Tuhan, kiranya Engkau berkati sehingga pilkada serentak dimanapun diadakan, semua berjalan dengan lancar, semua berjalan dengan penuh damai. Kepada pemimpin bangsa kami juga menyerahkan di dalam kuasa kasih Tuhan. Berkatilah kesehatannya, jauhkan dari segala mara bahaya. Mampukan untuk senantiasa bijak, sabar di dalam memimpin bangsa ini. Melalui kepemimpinannya, kiranya Tuhan pakai untuk menghadirkan damai sejahtera di tengah bangsa ini. Kami mohon ampun bila ada dosa yang terselip di dalam kami, menaikkan doa syafaat pada saat ini. Semua ini kami minta di dalam iman percaya kami kepada Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar doa Bapa kami demikian. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang terkasih, berkat Tuhan yang kita rasakan dari hari lepas hari tidak bisa kita hitung. Terbukti sampai saat ini kita masih diberi kesempatan untuk mengikuti ibadah syukur. Ini merupakan berkat Tuhan. Oleh karena itu, jemaat, kita diberi kesempatan untuk memberikan syukur melalui persembahan yang akan kita haturkan. Di dalam firman-Nya, Amsal 3 ayat 9 dan 10. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Dengan firman Tuhan ini, kita akan menghaturkan persembahan dengan diiringi pujian dari Kidung Jemaat 450. Kita nyanyikan bait 1 dan 4, Hidup Kita Yang Benar. Jangan
Bertekun bersyukurlah, hingga suaranya kau dengar. Sungguh indah anakku, ungkapan syukurmu. Dalam susah pun senang, dalam segala aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Jemaat, mari kita bangkit berdiri, kita akan menghaturkan persembahan di dalam doa. Bapa kami yang ada di surga, puji syukur dan terima kasih Bapa, Engkau masih memberikan waktu dan kesempatan untuk kami dapat mengikuti ibadah syukur pada hari Minggu ini Tuhan. Kami juga mengucap syukur atas berkat-berkat Tuhan yang sudah kami rasakan dari hari lepas hari. Untuk itu Bapa, kami akan menghaturkan persembahan syukur kami yang Tuhan limpahkan di dalam kehidupan kami. Lewat rupiah-rupiah yang sudah terkumpul ini Tuhan. Kiranya Tuhan berkati, Tuhan sucikan dan kuduskan, sehingga layak untuk kami pergunakan di dalam pelayanan di dalam gereja-Mu ini. Terima kasih Bapa, kepada hamba-Mu yang mengelola persembahan ini, Tuhan berkati, berikan hati dan rasa takut sehingga boleh mengelola persembahan ini dengan benar. Demikian juga Tuhan kepada jemaat-Mu, Engkau akan memberkati satu persatu di dalam setiap pekerjaan yang Tuhan sudah berikan. Mereka boleh bekerja dengan tekun sehingga mereka boleh mencukupi kehidupannya. Terima kasih Bapa. Jika sebentar kami akan mengakhiri ibadah ini Tuhan, kiranya Tuhan terus melindungi dan melingkupi kehidupan kami dari hari lepas hari, untuk kami hidup di dalam keluarga kami, di dalam masyarakat, kami boleh melakukan setiap kehendak-Mu. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami di dalam tangan kasih-Mu. Ampuni akan segala dosa dan kesalahan Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita menyanyikan nyanyian pengutusan. Kita menyanyikan Kidung Jemaat nomor 440. Kita nyanyikan bait 1 dan 2 di badai topan dunia. Perlindunganmu, ya Yesus, gunung batu di dunia, di dunia, di dunia, ya Yesus, gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Siang maupun malam gelap, Tuhanlah perlindunganmu. Niscaya takutmu lenyap, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus, gunung batu
gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Jemaat Tuhan yang setia, janganlah pernah meragukan janji Tuhan, karena kita hidup dalam pengharapan yang sejati. Berjaga dan berkarya nyatalah di dunia dengan senantiasa berdoa, supaya saudara beroleh kekuatan untuk menghadapi semua yang terjadi dalam perjalanan hidup ini. Sekarang terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi saudara damai sejahtera. Amin.